Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid لشرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى, penulis kitab التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wali muslimin, pada hadis yang terdapat pada Sahih Muslim an Jabirin, dari Jabir, semoga Allah meridainya, yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Sulami, seorang sahabat yang sangat mulia, anak seorang sahabat, meninggal di Madinah setelah 70 tahun Hijriah dengan usia 94 tahun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa bertemu dengan Allah, yaitu barang siapa meninggal dunia, la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, yaitu tidak menjadikan sekutu yang disamakan dengan Allah terkait uluhiyah maupun terkait rububiyah, baik perbuatan syirik yang sedikit maupun perbuatan syirik yang banyak. Dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa bertemu dengan Allah, yaitu meninggal dunia dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Keterkaitan hadis ini dengan babul khawfi minasyirik, bab khawatir dan takut terjerumus dalam perbuatan syirik, adalah
bahwasanya padanya terdapat larangan keras dari melakukan perbuatan syirik yang menyebabkan kehati-hatian, ketakutan, dan kekhawatiran yang sangat darinya. Faedah-faedah yang dipetik dari hadis ini, pertama, wajibnya takut terjerumus dalam perbuatan syirik, karena keselamatan dari neraka disyaratkan keselamatan dari perbuatan syirik. Kedua, bahwasanya yang dianggap itu bukanlah banyaknya amalan, yang dianggap hanyalah amalan yang selamat dari perbuatan syirik. Ketiga, penjelasan makna la ilaha illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah meninggalkan perbuatan syirik dan mengesahkan Allah Ta'ala dengan hanya beribadah kepadanya. Keempat, dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba, dan bahwasanya tidak ada jarak antara hamba dengan surga kecuali kematian. Kelima, keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirik. Asyarah, penjelasan. Jabir huwa ibnu Abdullah ibni Amr ibni Haram bimuhmalatayn al-Ansari thumma as-Sulami bifathatain. Jabir adalah ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Haram al-Ansari, kemudian as-Salami, sahabiyun jalilun huwa wa abuh. Dia adalah seorang sahabat yang sangat mulia bersama dengan bapaknya. Wali abihi manaqibun masyhuratun radhiyallahu anhuma. Bapaknya memiliki keutamaan yang masyhur, semoga Allah meridai mereka. Mata bil Madinati ba'da as-sab'in, meninggal di Madinah setelah tahun 70 Hijriah. Waqad kuffa basaruh, sementara dia telah mengalami kebutaan pada pandangannya. Walahu 94 sanah, dalam usia 94 tahun. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Qala al-Qurtubi, Al-Qurtubi berkata, yaitu lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyyah wala fil khalqi wala fil ibadah, yaitu tidak menjadikan sekutu bersama dengan Allah terkait ilahiyah, terkait ketuhanan, tidak menjadikan ilah, tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Tidak pada penciptaan dan tidak pada peribadahan. Tidak menganggap ada pencipta selain Allah
tidak beribadah kepada selain Allah. Wa minal ma'lumi minasy syar'i al-mujma'i alaihi 'inda ahli sunnah, termasuk perkara yang dimaklumi dari syariat yang disepakati oleh ahli sunnah, anna man mata ala dhalika fala budda lahu min dukhulil jannah, bahwasanya barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka pasti dia masuk surga. Wa in jarat alaihi qabla dhalika anwa'un minal 'adzabi wal mihnah, walaupun terjadi padanya sebelum itu macam-macam azab dan ujian. Wa anna man mata ala syirki la yadkhulul jannah, bahwasanya barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia tidak akan masuk surga. Wala yanaluhu minallahi rahmah, dia tidak mendapatkan rahmat Allah sama sekali. Wa yukhalladu fin nari abadal abad, dan dia dianggap kekal di dalam neraka selama-lamanya. Min ghairin qita'i adzab, tanpa terputusnya azab. Wala tasarrumi abad. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, amma dukhulul musyrikin nara fahuwa ala umumih, adapun masuknya pelaku syirik ke dalam neraka, maka ia dengan keumumannya. Fayadkhuluha wa yukhalladu fiha, maka dia memasuki neraka dan dia dianggap kekal di dalamnya. Wala farqa fihi bainal kitabil yahudi wan nasrani wa baina abadatil awthani wa sairil kafarah, tidak ada bedanya padanya antara ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, dan antara para penyembah berhala dan semua orang kafir. Wala farqa 'inda ahli al-haqqi bainal kafiri 'inadan wa ghairah, tidak ada bedanya menurut ahli kebenaran antara orang kafir yang menjadi kafir karena membangkang setelah mengetahui kebenaran, atau karena menjadi kafir karena sebab yang lainnya. Wala baina man khalafa millatal islami wa baina man intasaba ilaiha thumma hukima bi kufrih bi jahdihi wa ghairi dhalik, dan tidak ada bedanya antara orang yang menyelisihi agama Islam dengan orang yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam, kemudian dia dihukumi dengan kafir. Dia dikatakan sebagai orang kafir, dihukumi sebagai orang kafir karena dia menolak agama Islam, atau karena perbuatan selain itu yang menyebabkan dia dihukumi menjadi orang kafir. Semua orang kafir tidak dibeda-bedakan apapun jenis kekafirannya, selama dia dihukumi sebagai orang kafir, maka dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Wa amma dukhulu man mata ghaira musyrikinil jannata fahuwa maqtu'un lahu bih, adapun masuknya orang yang meninggal dunia yang tidak melakukan perbuatan syirik, masuknya dia ke dalam surga, maka ini adalah perkara yang dipastikan untuknya. Lakin illam yakun sahiba kabiratin
mata musirran 'alaiha dakhala al-jannata awwalan. Tetapi jika dia bukan pelaku dosa besar yang mati dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar, maka dia masuk surga langsung. Wa in kana sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha fahuwa tahta al-masyiah. Dan jika dia pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in 'ufiya anhu dakhala al-jannata awwalan. Kalau Allah mengampuninya, maka dia langsung masuk surga. Wa illa 'udziba fin nari thumma ukhrija minan nari wa udkhila al-jannah. Dan jika Allah tidak mengampuninya, maka Allah akan menyiksanya di dalam neraka. Kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa qala ghairuhu, selain An-Nawawi rahimahullah, dari ulama berkata, iqtasara ala nafyi syirki listid'aihi at-tauhid bil iqtida' wastid'aihi itsbat ar-risalati bil luzum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini hanya menyebutkan peniadaan perbuatan syirik, karena peniadaan perbuatan syirik mengharuskan tauhid dan mengharuskan penetapan diutusnya Rasul. Idman kadzdzaba rusulallahi faqad kadzdzaba Allah. Karena barang siapa yang mendustakan para rasul Allah, maka sungguh dia mendustakan Allah. Wa man kadzdzaba Allah fahuwa musyrik. Dan barang siapa mendustakan Allah, maka dia pelaku kesyirikan. Wa huwa ka qaulika, ia seperti perkataanmu, man tawadda'a sahhat salatuh. Barang siapa yang berwudu, maka salatnya sah. Yaitu ma'a sairis syurut, diiringi dengan semua syarat-syarat salat. Fal muradu, maka maksudnya adalah man mata hala kaunihi mu'minan bijami'i ma yajibul imanu bihi ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili. Maka maksudnya adalah barang siapa yang meninggal dunia dalam keberadaan dia beriman dengan semua perkara yang wajib dia imani, secara umum dan secara terperinci. Intaha, selesai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, semoga Allah merahmatinya, berkata, fihi masail, pada bab ini terdapat masalah-masalah. Pada bab beserta dalil-dalilnya terdapat masalah-masalah. Al-ula, pertama, al-khawfu minasyirik, khawatir dan takut terjerumus dalam perbuatan syirik. Al-thaniyah, kedua, annar riya'a minasyirik, sesungguhnya riya, beribadah supaya dilihat oleh orang lain, termasuk perbuatan syirik. Al-thalithah, ketiga, annahu minasyirkil asghar, bahwasanya riya termasuk syirik kecil. Ar-rabi'ah, keempat, annahu
akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin. Sesungguhnya riya adalah perkara yang sangat ditakutkan menjangkiti orang-orang yang saleh. Al-khamisah yang kelima, qurbul jannati wan nar. Dekatnya surga dan neraka. Tidak ada jarak antara surga dengan seorang hamba dan jarak antara neraka dengan seorang hamba melainkan kematian. As-sadisah, keenam, al-jam'u baina qurbihima fi hadithin wahidin ala amalin wahidin mutaqaribin fi surah. Mengumpulkan kedekatan antara surga dan neraka pada satu hadis dengan satu amalan yang berdekatan pada bentuknya. As-sabi'ah yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Bahwasanya barang siapa bertemu dengan Allah, meninggal dunia, sementara dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nara walau kana min a'badin nas. Dan barang siapa bertemu dengan Allah, meninggal dunia dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka, walaupun dia termasuk manusia yang paling ahli di dalam beribadah kepada Allah. Tetapi ibadah yang terdapat padanya perbuatan menyekutukan Allah, bukan ibadah yang dilakukan betul-betul dengan ikhlas dan dengan mengikuti tata cara ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaminah, kedelapan, al-mas'alatul 'azimah, masalah yang sangat besar, yaitu su'alul khalili lahu wa li banihi wiqayata ibadatil asnam. Permohonan Ibrahim al-Khalil kepada Allah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya penjagaan dari beribadah kepada berhala-berhala. At-tasi'ah, kesembilan, i'tibaruhu bihalil aktsari liqaulihi, kebanyakan manusia dianggap keberadaan mereka tersesat karena beribadah kepada selain Allah, termasuk beribadah kepada berhala. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya peribadahan kepada berhala-berhala menyesatkan kebanyakan dari manusia. Surat Ibrahim ayat 36. Al-Ashirah, ke-10, fihi tafsiru la ilaha illallah. Padanya terdapat penafsiran la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, kama dzakarahu al-Bukhari fi sahihih, sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Al-hadiyata asyarah, 11, fadilatu man salima minasyirik, keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirik. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.